Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, masalah sampah dan limbah merupakan masalah yang sangat sulit ditangani. Mengapa demikian? Banyak hal yang menyebabkannya begitu sulit dipecahkan dan diselesaikan. Salah satunya ialah karena berhubungan dengan sikap, kebiasaan, atau perilaku masing-masing individu. Walaupun demikian, pemanfaatan limbah, baik dengan daur ulang maupun tanpa daur ulang, sudah dilakukan oleh manusia, begitupun dengan pengendalian limbah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Anak-anakku sekalian, pemanfaatan limbah organik dengan didaur ulang dapat dilakukan. Salah satunya misalkan dalam hal pembuatan sampah kompos, kemudian pembuatan biogas, bahan aktif dan bahan lain yang lebih bermanfaat. Kalau kita perhatikan bagaimana pembuatan sampah kompos, nah maka bisa kita lihat bahwa pengomposan itu selain dapat mengurangi volume sampah, juga dapat menggunakan bahan-bahan kompos yang digunakan sebagai pupuk. Limbah organik oleh organisme diuraikan menjadi bahan anorganik. Nah, kemudian agar pengomposannya berjalan dengan baik diperlukan kondisi yang mendukung kerja mikroorganisme, yaitu campuran yang seimbang dari berbagai komponen, suhu, kelembaban udara, dan cukup kandungan oksigen. Kemudian pembuatan biogas. Anak sekalian, tahukah kalian apa itu adalah biogas? Biogas itu adalah gas-gas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari sampah organik secara anaerob. Bahan baku dari biogas bisa berasal dari kotoran hewan, sisa makanan, atau campuran keduanya. Kalian tahu tidak apa kelebihan dari biogas? Ya, salah satu di antara kelebihan daripada biogas antara lain adalah ya sudah barang tentu mengurangi jumlah limbah ya. Kemudian bisa menghemat energi. Kemudian biogas juga sumber energi yang tidak merusak lingkungan. Dan nyala api bahan bakar biogas lebih terang atau bersih. Sedangkan residu dari biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Anak-anak sekalian, selain itu digunakan pula untuk membuat pupuk kandang, yaitu kotoran kambing yang merupakan bahan baku untuk dibuat pupuk kandang. Pupuk kotoran kambing sangat bermanfaat bagi tumbuhan karena memiliki kandungan unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tanaman. Selain itu, pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk dapat menjaga kesehatan lingkungan dan dapat menambah pendapatan peternak. Nah, kotoran kambing tidak dapat diberikan langsung kepada tanaman karena mengandung amonia yang bersifat panas yang mengakibatkan tanaman layu dan mati. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan pupuk dengan cara fermentasi menggunakan alat dan bahan, yaitu ada karungnya, kemudian ada kotoran kambingnya, ada IM4-nya, air, dan molasses. Dan yang terakhir, bagaimana kita melihat pemanfaatan limbah, yaitu limbah kayu yang merupakan sebuah kegiatan bernilai seni dalam menghasilkan benda-benda kayu, seperti halnya pembuatan lampu hias yang terbuat dari kayu yang dapat mempercantik ruangan di rumah kita. Nah, cara membuatnya juga terbilang gampang dengan bahan-bahan yang mudah dicari. Anak-anakku sekalian, beberapa pemanfaatan limbah organik tanpa daur ulang. Salah satunya adalah memanfaatkan jerami padi. Jerami padi merupakan limbah tanaman pertanian yang sangat potensial sebagai pakan hijauan, terutama di daerah kering dan tandus. Pada musim penghujan, jerami padi diberikan dalam jumlah sedikit, sedangkan pada musim kemarau, pada umumnya peternak memberikan jerami padi sebagai hijauan tunggal. Jerami padi mengandung sedikit protein, lemak, dan pati, serta serat kasar yang relatif tinggi, karena lignin dan silikanya yang tinggi. Kemudian, memanfaatkan serbuk gergaji. Kalau kita lihat ya, beberapa tukang itu sering menghasilkan serbuk gergaji. Ini dapat dibuat media tanaman atau media tanam
yang lebih memaksimalkan penyerapan air serta unsur hara pada tanaman. Dengan meningkatnya penyerapan air serta unsur hara oleh tanaman, jadi keadaan kesuburan dari tanaman itu juga akan jadi bertambah baik. Kemudian selanjutnya adalah memanfaatkan limbah pabrik tahu. Itu menjadi pakan ternak untuk meningkatkan asupan gizi dan nutrisi pada sapi. Nah, selain meningkatkan berat bobot sapi dan kandungan nutrisi, juga menghasilkan produk susu sapi yang berkualitas. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan kembali. Kita lihat ada beberapa pemanfaatan limbah anorganik dengan cara didaur ulang. Yang pertama adalah pemanfaatan sampah botol plastik menjadi pot bunga. Ini menyebabkan jumlah sampah botol plastik berkurang serta menghasilkan karya yang bernilai tinggi yang bisa digunakan sebagai media menanam tanaman ataupun bunga yang bisa dirangkai menjadi taman yang sederhana dengan biaya yang relatif murah. Nah, begitu ya. Kemudian pemanfaatan kaleng bekas. Kaleng bekas itu seringkali dianggap sebagai sampah yang tidak berguna dan langsung dibuang begitu saja. Namun, dengan sedikit kreativitas, kaleng bekas dapat diubah menjadi berbagai barang fungsional dan dekoratif yang menarik dan ramah lingkungan, yaitu membuat lampu hias kreatif dari kaleng bekas. Nah, selain membantu mengurangi limbah, pembuatan lampu hias dari kaleng bekas ini juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pembuatan wadah pensil. Pasti orang sudah banyak tahu, bukan? Nah, namun jarang sekali orang yang mengetahui jika ada sebuah kerajinan tangan dengan bahan dasar stik es krim yang dapat dibuat untuk menjadi sebuah karya seni yang unik serta dapat dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah kertas. Karena limbah kertas pun termasuk limbah anorganik yang mudah ditemukan di rumah. Berbagai kerajinan menarik dari limbah kertas ini juga dapat dibuat, misalnya dijadikan mainan anak-anak atau membuat kertas hiasan untuk bullet journal. Beberapa pemanfaatan limbah anorganik tanpa didaur ulang. Nah, kalau kita lihat ya beberapa sampah limbah anorganik, maka kita memanfaatkan botol-botol bekas yang berukuran sedang atau kecil untuk menjadi hiasan dekoratif ya di rumah. Caranya adalah mengubah botol bekas itu dengan memasukkan bunga atau pasir pantai dan beberapa karang serta menghiasnya sesuai dengan selera. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bahan ban kendaraan yang terbuat dari karet. Bahan ban kendaraan yang terbuat dari karet itu bukanlah bahan paling ramah lingkungan. Bahan bekas, ya, bahan ban dari bahan bekas itu sulit untuk didaur ulang. Namun, bukan berarti tidak ada cara kreatif dalam mensiasati penggunaan bahan bekas tersebut. Untuk menghindarkan material ban mencemari alam, salah satunya membuat ayunan menggunakan bahan bekas. Kemudian memanfaatkan kaleng bekas dari makanan favorit. Jangan sampai terbuang percuma ya, karena bisa dimanfaatkan jadi tempat pensil atau alat tulis lainnya. Tinggal kita beresin, dikasih warna-warni, dan dihias sesuai dengan selera. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita pernah melihat dan terinspirasi beberapa orang yang telah sukses menciptakan kreasi dengan memproduksi limbah drum bekas menjadi tempat atau tong sampah yang indah dan unik. Nah, gitu kan ya. Tong sampah yang didaur ulang itu sebetulnya turut mensukseskan program pemerintah menjaga lingkungan dan bisa menginspirasi orang lain. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita perjelas ya bagaimana pengelolaan limbah B3 harus dilakukan agar tepat dan tidak mencemari lingkungan. Limbah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya, beracun, karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah pengelolaan limbah B3 dengan cara fisik, yaitu dilakukan dengan penyisihan bahan tersuspensi berukuran besar dan mudah mengendap atau mengapung. Metode ini biasanya digunakan untuk menyisihkan bahan yang mengapung, seperti minyak dan lemak. Cara ini juga digunakan untuk menyisihkan bahan tersuspensi
atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Yang kedua adalah pengolahan limbah B3 dengan cara kimiawi yang umumnya dilakukan menggunakan metode stabilisasi atau solidifikasi, yaitu proses mengubah bentuk fisik atau senyawa kimia dengan menambah bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu ya. Kemudian penambahan zat tersebut bertujuan untuk memperkecil kelarutan, pergerakan, dan penyebaran racun limbah sebelum dibuang. Cara yang ketiga adalah menggunakan cara biologi, yaitu dikenal dengan bioremediasi dan vitroremediasi. Kalau bioremediasi adalah pengolahan limbah menggunakan bakteri ya atau mikroorganisme lain untuk mengurai limbah B3. Kalau vitroremediasi adalah pengolahan limbah menggunakan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan beracun dari tanah. Anak-anakku sekalian, tidak bisa dimungkiri ya, perkembangan industri dan pembangunan yang kian pesat berimplikasi kepada penurunan kualitas lingkungan, hingga ke tahap tidak dapat dipulihkan kembali menjadi sedia kala. Nah, begitu banyak masalah perusakan lingkungan, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, polusi udara, pencemaran limbah, dan aktivitas lainnya yang dilakukan karena keuntungan ekonomi yang semata-mata karena keuntungan ekonomi. Dalam upaya memastikan kelestarian lingkungan, diperlukan langkah strategis yang diimbangi tujuan berbasis ekologis dan sosial yang berkesinambungan. Dengan kata lain, penerapan etika lingkungan adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan hubungan manusia dan lingkungan yang sinergis dan berkesinambungan. Mengapa demikian? Apa yang dimaksud dengan etika lingkungan? Kemudian, seperti apa contoh penerapan etika lingkungan? Nah, perlu kita ketahui bahwa etika lingkungan adalah paradigma moralitas manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup sekitarnya, dan memiliki beberapa teori yang menjelaskan tentang etika lingkungan, seperti halnya teori antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Serta pembelajaran etika lingkungan juga termasuk cara pandang manusia tersebut terhadap lingkungan, yaitu secara holistik dan transenden. Anak-anakku sekalian, kalau kita membicarakan tentang kata etika, maka etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah pendekatan holistik untuk memahami dan mengevaluasi kewajiban moral manusia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Terdapat 3 teori etika lingkungan, yaitu antroposentrisme. Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam dan segala kebijakan terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan pada kepentingan manusia. Teori ini dianggap sebagai teori yang paling dangkal atau shallow environmental ethics dan bersifat egois karena menganggap alam hanya sebagai objek serta sarana untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia saja, sehingga menyebabkan eksploitasi tanpa mempedulikan keseimbangan lingkungan. Etika ini bersifat instrumentalistik, artinya pola hubungan manusia dengan alam, yaitu alam sebagai alat kepentingan manusia. Manusia peduli terhadap alam demi menjamin kebutuhan hidup manusia, sehingga jika alam itu tidak berguna bagi kepentingan manusia, maka akan diabaikan saja. Teori yang kedua adalah biosentrisme. Nah, teori biosentrisme memandang semua makhluk hidup sebagai sesuatu yang mempunyai hak untuk lepas dari kepentingan manusia dan menempatkan alam dan makhluk hidup dengan nilai moral yang ada dalam dirinya masing-masing. Menurut teori ini, alam adalah komunitas moral, baik manusia maupun makhluk hidup lain pantas dipertimbangkan nilai kehidupannya secara serius tanpa memperhatikan pertimbangan hajat manusia. Teori biosentrisme disebut juga intermediate environmental ethics.
pada intinya berpusat pada komunitas biotis dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Manusia tidak mengorbankan kehidupan yang lain begitu saja atas dasar pemahaman bahwa alam dan segala isinya ini tidak bernilai bagi dirinya sendiri. Teori yang ketiga adalah ekosentrisme. Dalam pemahaman ekosentrisme, makhluk hidup atau biotik dan benda tidak hidup atau abiotik saling berkaitan. Ekosentrisme memperluas etika mencakup seluruh aspek ekologis baik yang hidup maupun tidak hidup untuk membangun ekosistem yang sehat. Menurut teori ini, aspek biotik dan abiotik saling menopang untuk menciptakan keseimbangan sehingga dianggap sebagai etika lingkungan dengan pemahaman mendalam atau deep environmental ethics. Pada biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup atau biotis, seperti tumbuhan dan hewan. Sedang pada ekosentrisme, pemakaian etika diperluas untuk komunitas ekosistem seluruhnya, yaitu biotis dan abiotis. Anak-anakku sekalian, terdapat dua cara pandang manusia terhadap lingkungan, yaitu secara holistik dan transenden. Menurut pandangan holistik, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya. Namun, manusia masih merasa adanya hubungan fungsional sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Pandangan imanen yang diakui oleh masyarakat timur awalnya terkesan kuno atau primitif. Tetapi, jika direnungkan, mereka lebih bersahabat dengan alam. Salah satu contohnya adalah aturan para leluhurnya dijadikan sebagai norma untuk menjaga lingkungan alam secara langsung atau secara tidak langsung memelihara lingkungan alam. Contohnya saja di kalangan masyarakat Baduy, ada sejumlah buyut atau tabu yang harus dijauhi oleh orang Baduy, bahkan oleh orang luar yang kebetulan sedang berada di wilayah Kanekes di Banten misalkan. Larangan tersebut adalah mengubah jalan air, merombak tanah, masuk hutan larangan, menebang dan mengambil hasil hutan larangan, memiliki dan menggunakan barang-barang pabrik yang dibuat oleh mesin, misalnya cangkul dan bajak. Nah, hal ini tentu akan bertujuan mempertahankan daripada kelestarian lingkungan. Cara pandang terhadap lingkungan secara holistik, yaitu baik langsung atau tidak langsung, mengikat pada leluhur masyarakatnya lebih mementingkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam, seperti yang terjadi pada masyarakat Baduy atau masyarakat suku Asmat, suku Bajo, dan masyarakat suku Huaulu. Anak-anakku sekalian, menurut pandangan transenden, sekalipun secara ekologi manusia itu tidak dapat dipisahkan dari alam lingkungan, tetapi pada pandangan ini manusia merasa terpisah dari lingkungannya. Kemudian alam, ya, menurut pandangan transenden ini dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, pandangan transenden ini mengakibatkan banyaknya kehancuran alam dan lingkungan. Kerusakan ini biasanya diawali pada saat revolusi industri di Eropa. Saat ini, dengan dorongan kebutuhan yang semakin serakah terhadap makanan, pakaian, dan berbagai tuntutan hidup yang melebihi dari apa yang diperlukan, telah berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Contohnya begini, suatu keluarga, misalkan ya, itu cukup memiliki satu buah rumah saja. Namun, karena ingin dianggap kaya, maka terkadang mereka memiliki 2 atau 3 rumah, padahal tidak diisi semuanya. Nah, demikian. Jadi dari rumah yang ia bangun tentu saja membutuhkan kayu yang ditebang dari hutan. Nah, pohon di hutan jumlahnya kan berkurang. Nah, berkurangnya pohon di hutan ini sebetulnya hanya untuk memenuhi rasa gengsi manusia yang serakah. Nah, begitu. Jadi, anak-anak sekalian, cara pandang manusia terhadap lingkungan secara transenden, di mana alam lingkungan itu dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia, banyak mengakibatkan kerusakan alam, seperti terjadinya kebakaran hutan, penggundulan hutan,
banjir, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian anak-anakku sekalian penjelasan mengenai pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Mudah-mudahan materinya dapat dimengerti ya. Tetap semangat untuk belajar. Begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.